Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita tentang Bai Xiaochun di season yang keempat ini. Tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita gaspol, Bang. Aku bersumpah sepanjang jalan di Wildlands bahwa aku akan membalas dendam. Ekspresi bangga muncul di wajah Bai Xiaochun saat dia membuat keputusan. Kembali di tembok besar, Chen Hetian telah bertindak dengan bebas dari hukuman. Benar-benar mengabaikan betapa pentingnya Bai Xiaochun, dia mengirimnya ke labirin itu, namun itu bukan akhir dari penganiayaannya. Dia kemudian melanjutkan untuk menindas sekte penangkal sungai. Baiklah, Chen Hetian, ini bukan saya yang mencari balas dendam, itu Anda menjadi pengganggu yang tak tertahankan. Masalahnya sudah diatur. Ketika ada yang menggangguku, aku akan menghabisi Chen Hetian. Sambil mendesing lengan bajunya, dia kagum betapa pentingnya sosok dirinya sekarang. Saya tidak dapat menemukan Big Fatty Zhang, jadi saya akan membawanya pada Chen Hetian. Jika seseorang berpikir tentang meremehkan sekte penangkal sungai, aku akan membawanya keluar pada Chen Hetian. Jika seseorang menatapku dengan cara yang salah, aku akan menghabisi Chen Hetian. Jika seseorang berkomplot melawan saya akan mengambilnya pada Chen Hetian. Bai Xiaochun yakin bahwa dia sangat luar biasa, tidak ada yang akan benar-benar dapat memahami sepenuhnya. Itu terutama benar ketika dia merenungkan bagaimana Chen Hetian mungkin akan menjadi gila setelah apa yang akan dia lakukan. Dia tertawa geli, dan kebenarannya persis seperti itulah keadaannya. Meskipun dia tidak bisa membunuh Chen Hetian, rencananya melampiaskan amarahnya padanya jika ada yang menyebabkan masalah baginya akan membuat pria itu gila. Meskipun Chen Hetian berada di pertengahan Dewa Deva, dalam hal kecakapan pertempuran, ia tidak cocok dengan Bai Xiaochun sama sekali. Fakta bahwa Bai Xiaochun sendirian bertarung dengan 5 dewa, menewaskan 2 dewa dan melukai 3 lainnya, membuat Chen Hetian benar-benar dipukul dengan ketakutan. Kalau bukan itu masalahnya, dia tidak akan pergi ke meditasi terpencil setelah kembali dari sekte penangkal sungai. Dan itu sama dengan Bai Zentian dan Li Xiandao. Namun, Chen Hetian jelas tidak mengerti bagaimana Bai Xiaochun beroperasi. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa membayangkan bahwa bersembunyi tidak akan menghentikan Bai Xiaochun dari datang untuk menyebabkan masalah. Dengan desir lengan baju, Bai Xiaochun menembak melintasi pelangi menuju kediaman Chen Hetian. Chen Hetian memiliki tanah luas dan mewah di selatan distrik Pelangi Biru. Selain itu, dia tidak tinggal di sana sendirian, dia memiliki beberapa anggota klannya di perkebunan bersamanya. Semua dewa hidup sedemikian rupa. Di tengah-tengah perkebunan yang luas itu ada sebuah danau berisi air sebening kristal, tempat di dalamnya bermalas-malasan sekelompok ikan mas. Danau itu sebenarnya bagian dari pelangi itu sendiri, yang merupakan hal yang luar biasa di dalam dan dari dirinya sendiri. Di sebelah danau adalah pondok kayu yang tampak biasa, yang sebenarnya merupakan tempat suci bagi klan Chen. Dan sebagai patriark klan, dan dewa, wajar saja kalau Chen Hetian tinggal di sana. Saat Bai Xiaochun bersiul di udara, gemuruh booming bergema, dan awan bergejolak di atas. Distorsi riak menyebar ke segala arah darinya. Itu segera menarik banyak perhatian dari para murid lainnya. Selanjutnya, karena kedekatannya dengan tempat persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars diadakan, banyak orang dari sana melihat ke sana juga. Suara apa itu? Itu, Patriark Bai. Dalam Real Chen Clan ada banyak anggota klan yang memperhatikan gemuruh-gemuruh, sangat mengejutkan mereka. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat sesuatu seperti bintang jatuh meluncur ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Sesaat kemudian, benda itu ada di udara di atas mereka. Seketika, tekanan dari seorang deva membebani ke segala arah seperti kehendak langit, melemparkan basis kultivasi setiap orang di bawah ke dalam kekacauan penuh. Orang di atas itu murni dan adil, dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Dagunya tersangkut seolah-olah dia adalah pakar paling kuat di dunia. Dia tidak lain adalah Bai Xiaochun. Fakta bahwa begitu banyak orang memperhatikannya menyebabkan Bai Xiaochun merasa sangat senang. Mengangkat suaranya, dia berkata, Chen Hetian, pergi ke sini dan menyapa Tuan Bai. Dia sengaja menyatu dengan surga dan bumi dan melampaui kehendak surgawi, yang membuat suaranya meledak sangat keras. Itu hampir seperti serangan, gelombang kejut yang menyebabkan banyak wajah kultivator Chen Clan jatuh saat mereka terhuyung mundur. Bahkan para murid oleh pengadilan Starry Sky Dao Polarity Superstars bisa mendengar kata-katanya, dan itu menyebabkan keributan. Penatua Bai pergi menyebabkan masalah bagi Penatua Chen. Dari nada suara Penatua Bai, sepertinya dia ingin bertarung. Para pembudidaya di Starry Sky Dao Polaritas Sekte hampir tidak percaya apa yang mereka lihat, dan banyak dari mereka terbang ke udara dengan harapan untuk melihat lebih dekat. Bagaimanapun, konflik antara para deva, meskipun tidak sepenuhnya tidak pernah terjadi, jarang berkembang melewati gesekan sederhana.
Saat suara Bai Xiaochun bergema, Chen Hetian duduk bersila di kabin kayu, bermeditasi. Tiba-tiba, matanya tersentak terbuka, dan ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. Sebelum peristiwa di sekte penentang sungai, jika ada yang melakukan sesuatu seperti ini, dia akan mendengus dingin, bergegas keluar, dan membunuh pelaku segera. Tapi sekarang, dia hanya mengertakkan gigi. Setelah semua, dia tahu bahwa karena kecakapan pertempuran mengejutkan Bai Xiaochun, mereka berdua tidak pada tingkat yang sama. Namun, fakta bahwa Chen Hetian menggigit lidahnya sebenarnya membuat Bai Xiaochun lebih jengkel. Sekali lagi, dia mengangkat suaranya dan berkata, "Apa yang terjadi, Chen Hetian? Anda seorang dewa, saya seorang dewa. Di sini saya di pintu depan Anda. Jangan bilang kamu tidak akan keluar dan menyapa. Bagaimana kurang ajar." Dengan itu, Bai Xiaochun mengambil langkah marah ke depan, menuju ke Chen Clan dan menuju pondok kayu. Para pembudidaya klan Chen lainnya gemetaran di sepatu bot mereka, dan tidak berani ikut campur. Dalam beberapa saat, kecepatan luar biasa Bai Xiaochun membuatnya mendekati kabin kayu. Bahkan, riak-riak menyebar di permukaan danau, dan bahkan ikan mas mulai gemetar ketakutan. Pada titik ini, Chen Hetian tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia kabur bergerak, terbang ke udara dan melambaikan tangannya untuk mengirim angin ke Bai Xiaochun. "Apa yang kamu lakukan, Bai Xiaochun?" Pada saat yang sama, Bai Xiaochun melepaskan serangan tinju, memukul ledakan angin dan mengirim ledakan yang sangat keras ke segala arah. Chen Hetian mendengus dan mundur beberapa langkah. Namun, ekspresi Bai Xiaochun tetap sama persis seperti sebelumnya. Tubuh kedagingannya begitu kuat sehingga tampaknya tidak perlu baginya untuk membela diri. Bahkan, dia terus maju dan bersiap untuk melepaskan serangan lain. "Apa yang saya lakukan? Anda membawa ini pada diri Anda sendiri, Chen Hetian. Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan." Dalam sekejap mata, dia tepat di depannya. Wajah Chen Hetian adalah topeng kesedihan saat ia melakukan gerakan mantra dua tangan untuk mengirim serangan lain di Bai Xiaochun. Ledakan terdengar, dan Chen Hetian jatuh kembali lebih jauh. Namun, Bai Xiaochun tidak melambat sama sekali. Performa Bai Xiaochun sejauh ini membuat Chen Hetian menggerutu dalam hatinya. Kemarahannya terus membara, namun, dia masih menahan diri. Saat dia mundur, dia berkata, "Patriark Dewa Setengah Dewa itu sudah mengeluarkan perintahnya tentang sekte penangkal sungai, Bai Xiaochun. Anda sudah membunuh Sungai Patriark Steri dan Sungai Patriark Dao. Untuk apa kau bertingkah seperti ini? Apa yang terjadi kembali di tembok besar adalah kesalahpahaman. Ini tidak ada hubungannya dengan sekte penangkal sungai atau tembok besar, Chen Hetian. Jangan main-main." Merasa marah, Bai Xiaochun memanfaatkan heks kematiannya, meledakkan ke arah Chen Hetian. Melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dia melambaikan tangan, mengirim ki dingin keluar, dan memanggil 9 proyeksi dingin. Proyeksi segera mengelilingi Chen Hetian di semua sisi. Wajah Chen Hetian jatuh. Dia dengan cepat melambaikan tangannya di depannya, menyebabkan perisai cahaya hitam muncul dan menghalangi 9 proyeksi dingin. Kembali lagi, dia berteriak dengan marah, "Apa yang sebenarnya kamu lakukan, Bai Xiaochun? Saya tidak bermain bodoh. Jelaskan dirimu." Ketika Bai Xiaochun menyadari bahwa suara Chen Hetian lebih keras daripada suaranya sendiri, dia merasa sangat tidak senang. Dengan volume yang bahkan lebih besar dari sebelumnya, dia berteriak, "Kau pelakunya di sini, dan kau ingin aku menjelaskan. Aku tidak akan pergi sebelum semuanya beres, Chen Hetian. Kamu. Chen Hetian benar-benar marah pada titik ini. Dia bisa mengatakan bahwa Bai Xiaochun tidak datang tentang sekte penangkal sungai, namun, tidak bisa memikirkan apa yang mungkin terjadi. Setelah kembali ke sekte polaritas langit berbintang, Chen Hetian telah langsung melakukan meditasi terpencil, dan sejak itu tidak melakukan apapun untuk memprovokasi Bai Xiaochun. Karena itu, ketika Bai Xiaochun memanggilnya, pelakunya, itu menyebabkan kemarahannya semakin panas. Perasaan yang aneh. Chen Hetian terbiasa menindas orang lain, tapi sekarang dialah yang diintimidasi. Bai Xiaochun. Dia mengamuk. Ini lengkap dan benar-benar intimidasi. Bahkan, dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk memprovokasi Bai Xiaochun. Lengkap dan benar-benar intimidasi. Beraninya kamu, Chen Hetian. Bai Xiaochun meraung, jelas tidak siap untuk menyerah. Boom terdengar berulang kali saat mereka mulai bertarung maju mundur. Semua orang di klan Chen benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi, dan para kultivator lain yang menonton dari lokasi lain sama-sama heran. Faktanya, 4 dewa lainnya pada Pelangi Biru mengirim akal surgawi mereka untuk menonton juga. Namun, baik Patriark Stilvains atau Li Xiandao atau Bai Zentian tidak melakukan apapun untuk mengganggu. Tentu saja, baik Li Xiandao dan Bai Zentian benar-benar terkejut oleh kenyataan bahwa Bai Xiaochun memiliki Chen Hetian yang sangat dirugikan. Selanjutnya, karena semua yang mereka saksikan di sekte penangkal sungai, keduanya curiga terhadap Bai Xiaochun, dan saat ini tidak berani terlibat. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Apa yang dipikirkan rekan Daois Chen? Ini adalah momen kemenangan Bai Xiaochun. Apa yang dia lakukan menyebabkan masalah baginya sekarang.
Baiklah, dia yang pergi dan membuat kesal Bai Xiaochun, jadi dia hanya harus menyelesaikan situasi sendiri. Setelah berunding sebentar, Bai Zentian dan Li Xiandao setuju bahwa itu benar-benar kesalahan Chen Hetian karena begitu tumpul. Adapun Chen Hetian, dia berada di ambang menjadi benar-benar marah. Jika dia menyadari mengapa Bai Xiaochun berusaha keras untuk menyerangnya, dia mungkin bisa mengatasi situasi ini. Tapi dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan untuk memperburuk keadaan, ketika dia meminta Bai Xiaochun untuk menjelaskan, Bai Xiaochun dengan sinis menjawab bahwa dia sudah tahu. Ketika Bai Xiaochun berputar kembali untuk serangan kuat lainnya, Chen Hetian mengertakkan gigi, menembak ke belakang, dan berteriak, apakah seseorang dari klan saya menyinggung Anda? Itukah yang terjadi? Kalau begitu, maka itu tidak ada hubungannya denganku. Seseorang dari klan Anda, teriak Bai Xiaochun. Seperti neraka, itu kamu, Chen Hetian. Masih berusaha bersikap bodoh. Anda pikir saya berumur 3 tahun atau lebih? Chen Hetian ingin berteriak keras dalam kemarahan. Tampaknya benar-benar mustahil untuk berkomunikasi dengan Bai Xiaochun, dan tidak peduli bagaimana dia menghancurkan otaknya, dia tidak dapat memikirkan apa yang telah dia lakukan baru-baru ini untuk memancing reaksi gila seperti ini. Ekspresi Chen Hetian tidak bisa lebih sedap dipandang saat dia mundur lagi. Bai Xiaochun terlalu kuat, dan pertahanannya hampir tidak bisa ditembus. Chen Hetian tidak punya cara untuk menghadapinya. Pada saat itulah suara mendesak terdengar dari jarak dekat. Hentikan, Xiaochun. 2 sinar cahaya mendekat, berisi seorang pria dan wanita. Mereka tidak lain adalah Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan. Chen Yuesan tampak sangat cemas, sedangkan Zhao Tianjiao memiliki sedikit ekspresi kesal di wajahnya. Begitu mereka mendengar bahwa Bai Xiaochun akan melihat Chen Hetian, mereka bergegas. Mereka benar-benar tidak punya pilihan selain datang. Di satu sisi, Bai Xiaochun adalah teman mereka, tetapi di sisi lain, Chen Hetian adalah seorang guru dan ayah bagi mereka berdua. Jika ada orang lain yang ikut campur, Bai Xiaochun akan bisa mengabaikannya. Tetapi dia dan Zhao Tianjiao telah berbagi beberapa cobaan dan kesengsaraan. Ditambah lagi, Zhao Tianjiao telah melakukan banyak hal untuk Sekte Penangkal Sungai, dan bahkan telah menentang Chen Hetian dalam upayanya untuk membantu. Bai Xiaochun sudah lama menganggapnya sebagai teman dekat. Oleh karena itu, alih-alih terus menyerang Chen Hetian, dia mundur sedikit dan memandang Zhao Tianjiao. Melihat itu, Chen Hetian menghela nafas lega. Namun, dia tetap memasang ekspresi sangat suram di wajahnya saat dia menatap Bai Xiaochun dengan dingin. Zhao Tianjiao terbang dengan kecepatan tinggi, menanamkan dirinya di antara Bai Xiaochun dan tuannya. Terlihat cemas dan sedikit jengkel, dia berkata, Xiaochun, kamu. Kakak sulung, Bai Xiaochun menyela, tuanmu sudah terlalu jauh kali ini. Alasan saya datang ke sini hari ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Penangkal Sungai. Tuanmu telah melakukan tindakan jahat dan tidak bermoral, dan telah menggertak orang sampai tingkat yang keterlaluan. Ketika Chen Hetian mendengar itu, dia menggertakkan giginya lebih keras, dan kemudian dengan keras berkata, Anda perlu menjelaskan situasinya dengan jelas, Bai Xiaochun. Apa yang aku lakukan padamu? Anda ingin saya menjelaskan dengan jelas? Kata Bai Xiaochun, menatapnya. Kamu melakukan perbuatan itu, namun kamu tidak tahu. Baik, saya hanya akan mengalahkan penjelasan dari Anda. Energinya menyala, dan dia maju. Namun, Zhao Tianjiao yang kesal dengan cepat mengganggu. Xiaochun, katanya keras. Bai Xiaochun menatapnya, dan berhenti di tempatnya. Kakak sulung, katanya dengan marah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tuanmu benar-benar baru saja pergi ke laut. Ingat Big Fatty Zhang, dan Su Baochai. Mereka adalah teman baik saya, dan sesama murid bagi kami berdua. Namun, tuanmu menculik mereka, dan ketika aku meminta mereka kembali, dia berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mata Zhao Tianjiao melebar karena terkejut. Dia telah mendengar tentang Fatty Zhang dan Su Baochai, dan apa yang dikatakan Bai Xiaochun benar, tak satu pun dari mereka terlihat atau terdengar dalam waktu yang cukup lama. Mendengar Bai Xiaochun menuduh tuannya menyambar mereka sebenarnya membuat Zhao Tianjiao ragu sejenak, dan kemudian melihat ke arah Chen Hetian. Mata Chen Hetian selebar Zhao Tianjiao saat dia menatap kosong ke Bai Xiaochun. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan pada kenyataannya, belum pernah mendengar tentang Big Fatty Zhang dan Su Baochai. Berjuang untuk menahan amarahnya, dia memuji, aku tidak melakukan apapun pada mereka berdua. Aku bahkan tidak tahu siapa mereka. Anda memiliki orang yang salah, Bai Xiaochun. Yang benar adalah dia benar-benar tidak ingin Bai Xiaochun marah padanya, jadi karena itu, dia menambahkan, bukan itu yang saya lakukan. Yah, jika kamu tidak melakukannya, lalu siapa yang melakukannya? Kata Bai Xiaochun, matanya menyipit dengan marah. Melihat kembali ke Zhao Tianjiao, dia berkata, saya tidak akan membiarkan ini jatuh, saudara sulung. Lemak besar Zhang dan Su Baochai adalah teman baik saya, dan sekarang, saya bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup. Jika ini benar-benar salah saya, maka saya akan minta maaf nanti.
Petik 2. Dengan itu, dia berlari melewati Zhao Tianjiao menuju Chen Hetian. Beberapa saat kemudian, ledakan terdengar ketika mereka berdua mulai bertarung lagi. Zhao Tianjiao tersenyum pahit saat dia melihat Bai Xiaochun dan kemudian Chen Hetian. Akhirnya, dia menghela nafas. Jelas, dia tidak dalam posisi untuk mencoba memisahkan mereka, dan lebih jauh lagi, dia sebenarnya curiga bahwa tuannya mungkin berbohong. Chen Hetian merasa dia menjadi gila. Sudah kubilang aku tidak melakukannya, Bai Xiaochun. Kenapa kamu bertingkah seperti ini? Tidak mau berteriak-teriak oleh Chen Hetian, Bai Xiaochun mengangkat suaranya bahkan lebih ketika dia berteriak, kamu satu-satunya orang di sekte yang memiliki dendam denganku. Jika bukan Anda, lalu siapa itu? Jatuhkan aktingnya, Chen Hetian. Jika Anda tidak menyerahkan Big Fatih Zhang dan Su Baochai sekarang, maka saya akan meningkatkan ini ke Patriark Setengah Dewa. Chen Hetian merasa seperti darah akan menyembur keluar dari mulutnya. Belum pernah dia mengalami tingkat penghinaan seperti ini, namun dia tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri dalam beberapa kata singkat. Dengan itu, tangannya kabur karena, alih-alih melepaskan kemampuan surgawi, ia mengeluarkan slip giok transmisi untuk menghubungi Bai Zentian dan Li Xiandao. Siapa di antara kalian yang melakukannya? Sial, kau benar-benar melemparku ke bawah bas. Kalian berdua sebaiknya menjelaskan dirimu sendiri. Ketika Bai Xiaochun menyadari bahwa Chen Hetian mengirim beberapa pesan, dia berhenti di tempat dan berkedip beberapa kali, antisipasi meningkat dalam hatinya. Sebelumnya, baik Bai Zentian dan Li Xiandao telah memperhatikan, dan menyadari apa yang sedang terjadi. Bai Zentian tampaknya tidak terlalu bingung, tetapi untuk Li Xiandao, wajahnya jatuh ketika dia menyadari kebenaran. Sebelum dia bisa melakukan apapun, pesan Chen Hetian masuk. Li Xiandao segera mulai meratap di dalam hatinya. Meskipun dia cenderung menyangkal bahwa dia terlibat, dia bisa melihat betapa gilanya Chen Hetian, dan tahu bahwa berbohong sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Jadi dia mengirim pesan kembali. Kakak Chen itu hanya kesalahpahaman. Sungguh saya bertanya-tanya sekarang, dan tampaknya salah satu tetua di klan saya, secara tidak sengaja menculik Big Fatih Zhang dan Su Baochai. Begitu pesan masuk, Chen Hetian memutar kepalanya untuk melihat Bai Xiaochun. Dengan mata merah, dia melemparkan batu giok itu keluar dan berteriak, lihat itu. Baiklah, kan. Dua temanmu tidak diambil olehku. Saya tidak melakukannya. Saya tidak. Itu adalah Li Xiandao. Kamu salah orang, Bai Xiaochun. Bai Xiaochun menangkap slip batu giok dan melihatnya, dan segera kemarahan mulai membakar hatinya. Namun, ia mencegah hal itu muncul di wajahnya. Sambil mengangkat dagunya, dia mendengus. Ya, kamu tidak bisa menyalahkanku. Tidak ada yang memaksa Anda untuk kelihatan seperti penjahat sepanjang waktu. Ah, terserahlah. Lain kali saya memiliki masalah seperti ini, saya hanya akan datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Baiklah, sampai jumpa. Dengan itu, dia berbalik dan bergerak menuju kediaman Li Xiandao. Jika Chen Hetian tidak menyatukan potongan-potongan teka-teki pada titik ini, maka dia tidak layak hidup selama bertahun-tahun. Bai Xiaochun yang terkutuklah surga. Apakah maksudnya dia akan datang menimbulkan masalah bagi saya setiap kali dia memiliki sedikit ketidaknyamanan? Dia akan memaksa saya untuk membantunya apakah saya benar-benar terlibat atau tidak. Suasana hati Chen Hetian semakin tenggelam. Kalau bukan karena dia adalah dewa, dia pasti sudah batuk darah. Dari samping, Zhao Tianjiao memandang, menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Bai Xiaochun ini benar-benar. Chen Hetian menggerutu dengan marah. Pikiran Bai Xiaochun yang datang untuk menyebabkan masalah lagi di masa depan menyebabkan visinya menjadi redup. Jika dia tahu segalanya akan berakhir seperti ini, dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya. Apa yang saya lakukan untuk mendapatkan ini? Chen Hetian berduka, berharap dia bisa menangis. Dia merasa lebih buruk ketika dia melihat sekeliling pada kehancuran yang disebabkan oleh pertempuran sebelumnya, termasuk bangunan dan struktur yang hancur yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang menculik teman-temannya, tetapi dia datang mencari saya. Dia menggerutu dengan marah. Hal utama yang dia khawatirkan adalah kemungkinan skenario ini bermain lagi, dan kemudian lain waktu setelah itu, dan seterusnya. Namun, ini juga peluang bagus. Jika dia berkelahi dengan Li Xiandao, aku bisa membuat keributan besar tentang hal itu. Patriark Dewa Setengah Dewa pasti memperhatikan bahwa Bai Xiaochun datang untuk menyebabkan masalah. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jika Bai Xiaochun mengikuti hal-hal semacam ini, sang patriark tidak akan senang. Menjadi bencana bagi Bai Xiaochun. Anda sedang menyiapkan diri untuk bencana, Bai Xiaochun. Bahkan ketika Chen Hetian merencanakan, Bai Xiaochun menimbang hal-hal di hatinya. Dia tidak lupa bahwa Patriark Setengah Dewa itu bertanggung jawab atas sekte polaritas langit berbintang, yang berarti bahwa itu bukan ide yang baik untuk mendorong hal-hal terlalu jauh. Sekarang dia telah menentukan siapa pelakunya yang sebenarnya, dia tahu bagaimana dia akan menangani situasi. Mendorong ke depan dengan kecepatan luar biasa, dia meninggalkan serangkaian ledakan sonik di belakangnya saat dia menuju ke kediaman Li Xiandao. Saat dia mendekat, aliran dewa akan keluar dari klan Li.
Li Xiandao muncul dan berkata, "Tenang, rekan Daois Bai. Ini adalah kesalahpahaman, itu saja. Sebuah kesalahpahaman. Saya sudah mengirim untuk dua teman Anda. Yang harus Anda lakukan adalah menunggu sebentar." Dengan itu, dia menggenggam tangan dan membungkuk, senyum ramah di wajahnya. Mempertimbangkan betapa singkat emosinya, jika ini adalah orang lain yang dia hadapi, dia akan segera menyerang dan membunuh mereka. Tapi dia benar-benar takut pada Bai Xiaochun, dan hatinya masih bergetar karena teror berdasarkan apa yang dia lihat di sekte penentang sungai. Dalam retrospeksi, dia berharap bisa kembali dan melakukan sesuatu untuk mengendalikan Bai Xiaochun sebelum dia mencapai potensi penuhnya. Tapi sekarang dia benar-benar dipilih dari sekte itu, dengan masa depan yang tak terbatas. Dia bukan tipe orang yang memprovokasi, dan dengan demikian, merapikan hal-hal bersamanya sekarang jelas merupakan pilihan terbaik. Sekarang, dia telah menerima pesan Chen Hetian, dan benar-benar setuju dengan rencana dewa lainnya. Namun, dia masih tidak yakin apa yang harus dilakukan. Sampai dia memutuskan dengan pasti, hal terbaik adalah tetap menunjukkan rasa hormat di depan Bai Xiaochun. Dengan begitu, Bai Xiaochun akan terlihat lebih tidak masuk akal dan mendominasi Patriark Dewa. Berdasarkan apa yang Li Xiandao tahu tentang leluhur dewa, pria itu mungkin tidak serta-merta campur tangan segera ketika seorang dewa mulai melemparkan berat badannya, tetapi dia pasti tidak akan bahagia. Selanjutnya, menunjukkan rasa hormat kepada Bai Xiaochun tidak akan kehilangan muka. Lagi pula, mereka berdua dewa, jadi mengambil inisiatif untuk menundukkan kepalanya adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Bagi Li Xiandao, siapapun di bawah Deva Realm tidak lebih dari serangga. Hanya orang-orang di tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya yang dihitung sebagai ahli yang kuat. Ketika Bai Xiaochun melihat bahwa Li Xiandao bertindak dengan hormat, matanya berkedip, dan dia segera sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. "Kamu menculik teman-temanku dan kemudian menyuruhku untuk tenang. Apa-apaan, Li Xiandao?" Mata Li Xiandao berkedip, dan dia mundur beberapa langkah. Melihat itu, mata Bai Xiaochun menyipit. Mengambil inisiatif untuk menundukkan kepalanya, dan mencoba membuatku melakukan kesalahan. Dimainkan dengan baik, Li Xiandao. Balapan untuk datang dengan langkah berikutnya, ia mempercepat, dan kemudian melepaskan serangan. Sesaat kemudian, dia dan Li Xiandao bertempur bolak-balik. Semua pembudidaya di pelangi lain telah mengalihkan perhatian mereka dari Chen Hetian ke daerah baru ini. Adapun Chen Hetian sendiri, indera surgawinya terkunci di daerah itu juga. Chen Hetian benar-benar tidak bisa menahan dirinya. Dia sangat membenci Bai Xiaochun, dan diinvestasikan untuk merencanakan melawannya, sehingga dia mulai tertawa dingin begitu pertempuran terjadi. Kalahkan dia, semakin sulit semakin baik. Merasa luar biasa tentang bagaimana keadaannya, dia mempertahankan fokusnya sepenuhnya pada adegan yang sedang terjadi. Yang paling tidak tertekan adalah Bai Zentian, yang juga senang dengan apa yang terjadi antara Bai Xiaochun dan Li Xiandao. Pada saat yang sama, dia merasa sangat senang bahwa, selain insiden sekte pembangkangan sungai, dia tidak pernah melakukan apapun untuk membangun dendam antara dirinya dan Bai Xiaochun. Orang gila yang tidak masuk akal. Pikirnya, mendesah. Pada titik ini, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang agak aneh tentang tindakan Li Xiandao. Tapi kemudian dia berpikir tentang apa yang dia ketahui tentang Chen Hetian, dan dengan cepat berspekulasi tentang apa yang sedang terjadi. Itu benar-benar membuat situasi saat ini semakin menarik. Saat booming terdengar, Li Xiandao jatuh lagi dan lagi. Meskipun berada di pertengahan Deva Realm, ia menemukan Bai Xiaochun sebagai lawan yang sangat tangguh, dengan energi yang tampaknya tak terbatas. Kemampuan surgawi dan teknik magis yang dimiliki Bai Xiaochun yang ada padanya sangat merepotkan bagi Li Xiandao seperti halnya bagi Chen Hetian, dan membuatnya merasa hampir sepenuhnya tidak berdaya. Apa yang membuatnya merasa lebih frustrasi adalah bahwa, sebagai Patriark Dewa, tidak ada cara dia akan menyebabkan masalah bagi murid yang sangat sedikit yang bahkan tidak dalam tahap Naschen Soul. Dari apa yang dia ingat, itu adalah seorang penatua dari antara bawahannya yang telah mengambil teman Bai Xiaochun. Kemudian, pria itu mengirim salah satu cucu Li Xiandao sendiri untuk meminta persetujuannya dalam masalah ini, dan meminta bantuan untuk memastikan tidak ada aturan sekte yang dilanggar. Pada titik ini, dia benar-benar membenci cucunya itu. Meskipun, yang paling membuatnya jengkel bukanlah masalah itu sendiri, tetapi fakta bahwa cucunya tidak datang untuk mengingatkannya tentang situasi setelah Bai Xiaochun naik ke tampuk kekuasaan. Kurangnya pengingat itulah yang menyebabkan situasi saat ini. Jika masalah itu telah ditunjukkan kepadanya sebelumnya, dia bisa menyelesaikan situasi dengan berbagai cara. Saat dia mempertimbangkan semua hal ini, dia memutuskan bahwa karena Bai Xiaochun tampaknya cenderung mendorong hal-hal terlalu jauh, maka hal terbaik adalah mengikuti rencana Chen Hetian. Karena itu, dia memasang ekspresi lebih hormat pada wajahnya. "Dengarkan aku, Bai, sobat tua. Saya sudah mengurus situasi dengan teman-teman Anda. Mereka akan berada di sini kapan saja. Tidak perlu untuk pertempuran ini. Saya pasti akan memberikan kompensasi untuk semuanya." Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, dia mendengus dingin di dalam hatinya.
Mengambil langkah ke depan, dia berkata itu tidak akan berhasil. Aku juga tidak ingin memukulmu. Tapi saya memperlakukan Chen Hetian sebelumnya dengan tidak adil, dan bertengkar hebat dengannya. Sekarang saya memiliki pelakunya yang sebenarnya di depan saya, jika saya tidak memukulnya sedikit, bagaimana perasaan Chen Hetian? Itu tidak adil. Dan apa yang akan dipikirkan orang lain? Banyak rahang jatuh di antara para penonton menanggapi kata-katanya. Ekspresi aneh muncul, dan banyak orang bahkan tertawa. Pada awalnya, kata-kata Bai Xiaochun tampaknya masuk akal, tetapi setelah memikirkannya, kebanyakan pembudidaya di antara hadirin menyadari betapa tidak masuk akalnya mereka. Apa artinya itu? Dia memiliki kesalahpahaman dengan Penatua Chen, dan karena itu harus memukuli Penatua Li. Sementara itu, aliran indera surgawi dari pelangi ungu di atas difokuskan pada peristiwa di bawah. Itu Patriark Setengah Dewa, yang sebelumnya agak kesal pada tindakan Bai Xiaochun. Namun, kata-kata yang dia ucapkan tadi menyebabkan Patriark tersenyum. Semua kekesalan yang dia rasakan sebelumnya dengan cepat menghilang. Sang Patriark menggelengkan kepalanya. Dia tidak suka ketika bawahannya mulai melemparkan berat badan mereka terlalu banyak yang bisa dengan mudah lepas kendali. Namun, kata-kata Bai Xiaochun barusan telah mengungkapkan sikapnya yang sebenarnya. Mungkin dia telah merencanakan semuanya untuk mengatakan hal-hal seperti itu, yang hanya akan menunjukkan bahwa Bai Xiaochun agak berani. Orang-orang seperti itu seringkali mudah dikendalikan. Mungkin dia belum merencanakan kata-kata itu, tetapi itu sebenarnya hanya akan membuat situasi lebih menyenangkan. Yang benar adalah bahwa leluhur dewa sebenarnya sangat ingin tahu tentang Bai Xiaochun. Selain itu, alasan mengapa ia begitu cepat memberinya gelar adalah karena Du Lingfei. Menanggapi kata-kata yang baru saja diucapkan Bai Xiaochun, Chen Hetian tersentak. Adapun Li Xiandao, dia menatap Bai Xiaochun dalam-dalam, dan tiba-tiba merasa lebih waspada daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, dia mengabaikan pemikiran untuk mengikuti rencana Chen Hetian. Orang ini tidak hanya memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa, dia juga seorang perencana yang hebat. Tidak hanya dia menyelesaikan situasinya, dia melakukannya dengan cemerlang. Sebuah senyum muncul di wajah Li Xiandao, dan dia menggenggam tangan dengan hormat. Jangan khawatir, rekan Daois Bai. Kesalahpahaman apapun yang Anda miliki dengan rekan Daois Chen tidak ada hubungannya dengan kami berdua. Mungkin konflik kecil ini bisa menjadi awal dari persahabatan baru. Saat ini, Li Xiandao sebenarnya tidak terlalu takut dengan Bai Xiaochun, sebenarnya, dia benar-benar merasa tidak perlu menimbulkan masalah baginya. Apa yang saya lakukan untuk mendapatkan ini? Chen Hetian berduka, berharap dia bisa menangis. Dia merasa lebih buruk ketika dia melihat sekeliling pada kehancuran yang disebabkan oleh pertempuran sebelumnya, termasuk bangunan dan struktur yang hancur yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang menculik teman-temannya, tetapi dia datang mencari saya. Dia menggerutu dengan marah. Hal utama yang dia khawatirkan adalah kemungkinan skenario ini bermain lagi, dan kemudian lain waktu setelah itu, dan seterusnya. Namun, ini juga peluang bagus. Jika dia berkelahi dengan Li Xiandao, aku bisa membuat keributan besar tentang hal itu. Patriark Dewa Setengah Dewa pasti memperhatikan bahwa Bai Xiaochun datang untuk menyebabkan masalah. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jika Bai Xiaochun mengikuti hal-hal semacam ini, sang Patriark tidak akan senang. Menjadi bencana bagi Bai Xiaochun. Anda sedang menyiapkan diri untuk bencana, Bai Xiaochun. Bahkan ketika Chen Hetian merencanakan, Bai Xiaochun menimbang hal-hal di hatinya. Dia tidak lupa bahwa Patriark Setengah Dewa itu bertanggung jawab atas sekte polaritas langit berbintang, yang berarti bahwa itu bukan ide yang baik untuk mendorong hal-hal terlalu jauh. Sekarang dia telah menentukan siapa pelakunya yang sebenarnya, dia tahu bagaimana dia akan menangani situasi. Mendorong ke depan dengan kecepatan luar biasa, dia meninggalkan serangkaian ledakan sonik di belakangnya saat dia menuju ke kediaman Li Xiandao. Saat dia mendekat, aliran dewa akan keluar dari klan Li. Li Xiandao muncul dan berkata, "Tenang, rekan Daois Bai. Ini adalah kesalahpahaman, itu saja. Sebuah kesalahpahaman. Saya sudah mengirim untuk dua teman Anda. Yang harus Anda lakukan adalah menunggu sebentar." Dengan itu, dia menggenggam tangan dan membungkuk, senyum ramah di wajahnya. Mempertimbangkan betapa singkat emosinya, jika ini adalah orang lain yang dia hadapi, dia akan segera menyerang dan membunuh mereka. Tapi dia benar-benar takut pada Bai Xiaochun, dan hatinya masih bergetar karena teror berdasarkan apa yang dia lihat di sekte penentang sungai. Dalam retrospeksi, dia berharap bisa kembali dan melakukan sesuatu untuk mengendalikan Bai Xiaochun sebelum dia mencapai potensi penuhnya. Tapi sekarang dia benar-benar dipilih dari sekte itu, dengan masa depan yang tak terbatas. Dia bukan tipe orang yang memprovokasi, dan dengan demikian, merapikan hal-hal bersamanya sekarang jelas merupakan pilihan terbaik. Sekarang, dia telah menerima pesan Chen Hetian, dan benar-benar setuju dengan rencana dewa lainnya. Namun, dia masih tidak yakin apa yang harus dilakukan. Sampai dia memutuskan dengan pasti, hal terbaik adalah tetap menunjukkan rasa hormat di depan Bai Xiaochun.
Dengan begitu, Bai Xiaochun akan terlihat lebih tidak masuk akal dan mendominasi Patriark Dewa. Berdasarkan apa yang Li Xiandao tahu tentang leluhur dewa, pria itu mungkin tidak serta-merta campur tangan segera ketika seorang dewa mulai melemparkan berat badannya, tetapi dia pasti tidak akan bahagia. Selanjutnya, menunjukkan rasa hormat kepada Bai Xiaochun tidak akan kehilangan muka. Lagi pula, mereka berdua dewa, jadi mengambil inisiatif untuk menundukkan kepalanya adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Bagi Li Xiandao, siapapun di bawah Deva Realm tidak lebih dari serangga. Hanya orang-orang di tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya yang dihitung sebagai ahli yang kuat. Ketika Bai Xiaochun melihat bahwa Li Xiandao bertindak dengan hormat, matanya berkedip, dan dia segera sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Kamu menculik teman-temanku dan kemudian menyuruhku untuk tenang. Apa-apaan, Li Xiandao? Mata Li Xiandao berkedip, dan dia mundur beberapa langkah. Melihat itu, mata Bai Xiaochun menyipit. Mengambil inisiatif untuk menundukkan kepalanya, dan mencoba membuatku melakukan kesalahan. Dimainkan dengan baik, Li Xiandao. Balapan untuk datang dengan langkah berikutnya, ia mempercepat, dan kemudian melepaskan serangan. Sesaat kemudian, dia dan Li Xiandao bertempur bolak-balik. Semua pembudidaya di pelangi lain telah mengalihkan perhatian mereka dari Chen Hetian ke daerah baru ini. Adapun Chen Hetian sendiri, indera surgawinya terkunci di daerah itu juga. Chen Hetian benar-benar tidak bisa menahan dirinya. Dia sangat membenci Bai Xiaochun, dan diinvestasikan untuk merencanakan melawannya, sehingga dia mulai tertawa dingin begitu pertempuran terjadi. Kalahkan dia, semakin sulit semakin baik. Merasa luar biasa tentang bagaimana keadaannya, dia mempertahankan fokusnya sepenuhnya pada adegan yang sedang terjadi. Yang paling tidak tertekan adalah Bai Zentian, yang juga senang dengan apa yang terjadi antara Bai Xiaochun dan Li Xiandao. Pada saat yang sama, dia merasa sangat senang bahwa, selain insiden sekte pembangkangan sungai, dia tidak pernah melakukan apapun untuk membangun dendam antara dirinya dan Bai Xiaochun. Orang gila yang tidak masuk akal. Pikirnya, mendesah. Pada titik ini, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang agak aneh tentang tindakan Li Xiandao. Tapi kemudian dia berpikir tentang apa yang dia ketahui tentang Chen Hetian, dan dengan cepat berspekulasi tentang apa yang sedang terjadi. Itu benar-benar membuat situasi saat ini semakin menarik. Saat booming terdengar, Li Xiandao jatuh lagi dan lagi. Meskipun berada di pertengahan Deva Realm, ia menemukan Bai Xiaochun sebagai lawan yang sangat tangguh, dengan energi yang tampaknya tak terbatas. Kemampuan surgawi dan teknik magis yang dimiliki Bai Xiaochun yang ada padanya sangat merepotkan bagi Li Xiandao seperti halnya bagi Chen Hetian, dan membuatnya merasa hampir sepenuhnya tidak berdaya. Apa yang membuatnya merasa lebih frustrasi adalah bahwa, sebagai Patriark Dewa, tidak ada cara dia akan menyebabkan masalah bagi murid yang sangat sedikit yang bahkan tidak dalam tahap Naschen Soul. Dari apa yang dia ingat, itu adalah seorang penatua dari antara bawahannya yang telah mengambil teman Bai Xiaochun. Kemudian, pria itu mengirim salah satu cucu Li Xiandao sendiri untuk meminta persetujuannya dalam masalah ini, dan meminta bantuan untuk memastikan tidak ada aturan sekte yang dilanggar. Pada titik ini, dia benar-benar membenci cucunya itu. Meskipun, yang paling membuatnya jengkel bukanlah masalah itu sendiri, tetapi fakta bahwa cucunya tidak datang untuk mengingatkannya tentang situasi setelah Bai Xiaochun naik ke tampuk kekuasaan. Kurangnya pengingat itulah yang menyebabkan situasi saat ini. Jika masalah itu telah ditunjukkan kepadanya sebelumnya, dia bisa menyelesaikan situasi dengan berbagai cara. Saat dia mempertimbangkan semua hal ini, dia memutuskan bahwa karena Bai Xiaochun tampaknya cenderung mendorong hal-hal terlalu jauh, maka hal terbaik adalah mengikuti rencana Chen Hetian. Karena itu, dia memasang ekspresi lebih hormat pada wajahnya. Dengarkan aku, Bai, sobat tua. Saya sudah mengurus situasi dengan teman-teman Anda. Mereka akan berada di sini kapan saja. Tidak perlu untuk pertempuran ini. Saya pasti akan memberikan kompensasi untuk semuanya. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Mengambil langkah ke depan, dia berkata itu tidak akan berhasil. Ai, aku juga tidak ingin memukulmu. Tapi saya memperlakukan Chen Hetian sebelumnya dengan tidak adil, dan bertengkar hebat dengannya. Sekarang saya memiliki pelakunya yang sebenarnya di depan saya, jika saya tidak memukulnya sedikit, bagaimana perasaan Chen Hetian? Itu tidak adil, dan apa yang akan dipikirkan orang lain? Banyak rahang jatuh di antara para penonton menanggapi kata-katanya. Ekspresi aneh muncul, dan banyak orang bahkan tertawa. Pada awalnya, kata-kata Bai Xiaochun tampaknya masuk akal, tetapi setelah memikirkannya, kebanyakan pembudidaya di antara hadirin menyadari betapa tidak masuk akalnya mereka. Apa artinya itu? Dia memiliki kesalahpahaman dengan Penatua Chen, dan karena itu harus memukuli Penatua Li. Sementara itu, aliran indera surgawi dari pelangi ungu di atas difokuskan pada peristiwa di bawah. Itu Patriark setengah dewa, yang sebelumnya agak kesal pada tindakan Bai Xiaochun. Namun, kata-kata yang dia ucapkan tadi menyebabkan Patriark tersenyum. Semua kekesalan yang dia rasakan sebelumnya dengan cepat menghilang.
Sang patriark menggelengkan kepalanya. Dia tidak suka ketika bawahannya mulai melemparkan berat badan mereka terlalu banyak yang bisa dengan mudah lepas kendali. Namun, kata-kata Bai Xiaochun barusan telah mengungkapkan sikapnya yang sebenarnya. Mungkin dia telah merencanakan semuanya untuk mengatakan hal-hal seperti itu, yang hanya akan menunjukkan bahwa Bai Xiaochun agak berani. Orang-orang seperti itu seringkali mudah dikendalikan. Mungkin dia belum merencanakan kata-kata itu, tetapi itu sebenarnya hanya akan membuat situasi lebih menyenangkan. Yang benar adalah bahwa leluhur dewa sebenarnya sangat ingin tahu tentang Bai Xiaochun. Selain itu, alasan mengapa ia begitu cepat memberinya gelar adalah karena Du Lingfei. Menanggapi kata-kata yang baru saja diucapkan Bai Xiaochun, Chen Hetian tersentak. Adapun Li Xiandao, dia menatap Bai Xiaochun dalam-dalam dan tiba-tiba merasa lebih waspada daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, dia mengabaikan pemikiran untuk mengikuti rencana Chen Hetian. Orang ini tidak hanya memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa, dia juga seorang perencana yang hebat. Tidak hanya dia menyelesaikan situasinya, dia melakukannya dengan cemerlang. Sebuah senyum muncul di wajah Li Xiandao, dan dia menggenggam tangan dengan hormat. Jangan khawatir, rekan Daois Bai. Kesalahpahaman apapun yang Anda miliki dengan rekan Daois Chen tidak ada hubungannya dengan kami berdua. Mungkin konflik kecil ini bisa menjadi awal dari persahabatan baru. Saat ini, Li Xiandao sebenarnya tidak terlalu takut dengan Bai Xiaochun, sebenarnya, dia benar-benar merasa tidak perlu menimbulkan masalah baginya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan nanti. Mohon ditunggu.